Sebenarnya gimana sih konsep politik dalam Islam? Nah, di sini yang pertama saya mengutip dari salah seorang tokoh ataupun cendekiawan muslim, sosiolog muslim yaitu Ibnu Khaldun. Ini, "Wal khilafatu hiya hamlul kaffati ala muqtadari nadari syar'i fi masalihim al-ukhrawiyyati wad dunyawiyyati raj'ati ilaiha," katanya. Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Al-Ihya itu mengatakan bahwasanya hubungan antara negara dan juga Islam itu bagaikan dua anak kembar. Jadi agama itu sebagai pondasi yang secara fundamental dan juga sistem politik atau negara itu sebagai pengawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel HMS 3 Semenit. Tentunya kita bersama Kak Mulis nih. Beliau juga kan muncul di video pertama ya Kak ya, kemarin ya, dalam pembahasan tentang negara Pancasila dalam perspektif Islam. Nah, sekarang Kak Mulis ini kedapatan tema baru nih, yakni konsep politik dan prinsip-prinsip kenegaraan Islam. Kita ketahui bersama kan Kak, bahwa Indonesia ini sekarang sedang momentuman dikejar-kejar politik nih. Karena tahun 2024 nanti adalah pemilu raya Kak. Jadi gimana nih Kak tentang konsep politik dan prinsip-prinsip kebangsaan Islam ini? Kira-kira kalau dari Kak Mudis itu gimana nih? Baik, terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita membahas terkait dengan konsepsi politik dalam perspektif Islam, mungkin saya cukup memberikan sebuah pemahaman terkait dengan politik yang lumrah kita pahami. Nah, kebanyakan kita memahami konsep politik itu dari Barat, terutama dari Yunani. Kalau kita menelusuri pada jejak historisnya, yaitu Aristoteles yang mengatakan politik itu dari kata polis, yaitu negara kota, kemudian jadilah politik kemudian. Nah, sebenarnya gimana sih konsep politik dalam Islam? Nah, di sini yang pertama saya mengutip dari salah seorang tokoh ataupun cendekiawan muslim, sosiolog muslim yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu mengatakan seperti ini, "Wal khilafatu hiya hamlul kaffati ala muqtadari nadari syar'i fi masalihim al-ukhrawiyyati wad dunyawiyyati raj'ati ilaiha," kata beliau. Maksudnya apa? Bahwasanya khilafah itu adalah sistem politik yang berlandaskan pada syariat untuk mendatangkan kemaslahatan di dunia maupun juga di akhirat. Nah, menurut beliau beberapa sistem politik itu diklasifikasikan dalam sistem pemerintahan ada 3. Kata Ibnu Khaldun itu. Yang pertama itu ada al-mulk at-tabi'i. Al-mulk at-tabi'i itu diberikan definisi oleh beliau sebagai sebuah sistem pemerintahan yang hanya mengedepankan ambisius, sehingga banyak kepada yang namanya mudarat kepada rakyatnya. Yang kedua itu adalah as-siyasa. As-siyasa ini merupakan sistem pemerintahan yang moderat. Karena apa? Karena dia hanya mendatangkan pada kemaslahatan dunia, tapi tidak mendatangkan kemaslahatan di akhirat. Sedangkan yang dimaksud beliau dalam definisinya tersebut itu adalah as-siyasa as-syar'iyyah, merupakan sebuah sistem pemerintahan yang mendatangkan kemaslahatan bagi rakyatnya baik di dunia maupun juga di akhirat, seperti itu. Dan ini juga ditegaskan oleh Imam Mazhab, siapa? Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i itu mengatakan la siyasata illa ma wafaqas syar'a. Maksudnya apa? Tidak ada politik yang tidak berlandaskan pada syariat Islam. Supaya apa? Mendatangkan kemaslahatan itu lagi. Meskipun yang kata berlandaskan pada syariat itu tidak kemudian kita ambil secara tekstual, bahwasanya kita mengambil secara utuh peraturan Islam untuk diterapkan, tapi ada interpretasi lagi Kak, seperti itu. Nah, yang ketiga dikuatkan lagi oleh Ibnu Aqil Al-Hambali, di mana dia mengatakan seperti ini, al-khilafatu makana fi'lan yakunu ma'ahun nas, seperti itu, wa aqraba ila sholahi wa abada anil fasadi wa illam yada'uhur rasulu wa la nazala bihi wahyun. Maksudnya gimana? Bahwasanya sistem politik itu yang mendatangkan manusia, mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratan di manusia. Meskipun sistem politik itu tidak diajarkan oleh Nabi atau tidak diwahyukan. Jadi maksud Ibnu Aqil Al-Hambali ini bahwasanya sistem politik yang tidak pernah diajarkan dalam Islam tapi dia itu mendatangkan kemaslahatan itu boleh diterapkan di dalam negara Islam atau negara Pancasila, karena Pancasila kan dengan Islam tidak ada yang namanya kontroversi tapi kompatibel, seperti itu. Nah, yang kedua ini yang menarik, bahwasanya yang namanya hubungan antara Islam dan juga negara. Nah, Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Al-Ihya itu mengatakan bahwasanya hubungan antara negara dan juga Islam itu bagaikan dua anak kembar. Jadi agama itu sebagai pondasi yang secara fundamental dan juga sistem politik atau negara itu sebagai pengawal. Jadi Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bahwasanya agama itu sebagai pondasi. Pondasi tanpa adanya pengawal itu sia-sia. Sedangkan pengawal tanpa adanya pondasi itu akan hancur. Dari saking pentingnya antara hubungan agama dan juga negara, karena ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Nah, mengutip dari seorang tokoh di Timur Tengah itu, Abdul Razik itu dalam buku Al-Islam Wal Hukum itu mengatakan bahwasanya misi yang paling utama dari Rasulullah itu bukan politik, tapi adalah Islam.
Sedangkan politik itu instrumental, merupakan alat untuk menyebarkan agama Islam. Jadi agama Islam itu merupakan substansi pokok yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai preskripsi kerohanian umat manusia. Seperti itu. Nah, kemudian muncul hukum yang namanya mendirikan negara. Sebenarnya hukum mendirikan negara itu tidak wajib. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu adalah kemudian menegakkan maqasidus syariah. Nah, sedangkan kaidahnya itu berkata, ma la yatimul wajib illa bi fawajibun. Sesuatu yang menjadi syarat wajib demi terlaksananya hal yang wajib itu juga menjadi wajib. Makanya kemudian karena negara ini menjadi syarat demi tegaknya ajaran Islam, maka negara itu juga menjadi wajib. Analoginya seperti inilah, Kak. Kalau misalkan wudhu itu kan sunnah. Sedangkan sholat itu wajib. Tapi kan sholat itu tidak bisa tanpa adanya wudhu. Makanya syarat itu kemudian karena sholat tidak bisa dilaksanakan karena wudhu, maka kemudian wudhu itu masuk juga ke sholat. Jadi yang namanya wajib. Seperti itu konsepsi yang namanya politik di dalam Islam. Oh iya, paham. Terus kemudian tadi saya mendengar ya dari Kak Mukhlis itu bahwa di negara kita ini ada negara Indonesia yang itu Pancasila kan, negara Pancasila lah katakan. Nah, Kak Mukhlis kan tadi bilang bahwa negara Pancasila ini bukan tidak kontroversi dengan Islam gitu ya kan, hukum Islam. Nah, saya kemarin tuh buka di channel YouTube itu ada komentar yang isinya itu kira-kira seperti ini. Islam itu secara keseluruhan tidak demokratis katanya. Nah, kalau kita perdalam lagi, kalau sudah dikatakan Pancasila, nah negara Indonesia ini sistem kepemerintahannya kan demokrasi gitu ya kan. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Kak Mukhlis tentang komentar ini nih? Nah, baik, ini masuk pada sebenarnya prinsip kenegaraan Islam. Nah, prinsip kenegaraan Islam itu ada 5. Mari kita mulai yang pertama, yaitu asyura. Nah, asyura itu nanti untuk kemudian menjawab pertanyaan itu. Nah, seperti ini. Saya juga kemarin sebenarnya melihat beberapa komentar seperti itu. Mungkin saya coba tanggapi dulu ya komentarnya. Itu yang pertama mengutip terkait dengan negara Indonesia berkedaulatan rakyat. Mengutip di pembukaan. Di pembukaan alinea keempat. Nah, sebenarnya kalau kita kemudian kaji lebih dalam lagi itu, di batang tubuh pasal 29 ayat 1 itu mengatakan negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, tidak hanya berkedaulatan rakyat. Itu yang perlu dipahami. Nah, sebenarnya hal yang perlu diklarifikasi itu adalah bahwasanya Islam itu tidak kemudian demokratis atau tidak keseluruhan secara demokratis. Nah, sebenarnya Islam itu sangatlah demokratis. Nah, kalau ada kemudian yang mengatakan Islam itu secara keseluruhan tidak demokratis, mungkin acuannya itu adalah kepada kemudian yang namanya dinasti-dinasti. Padahal dinasti itu sistem adalah monarki, dan monarki itu tidak pernah diajarkan dalam Islam. Makanya Ibnu Khaldun itu dalam buku Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Syasiah, Ibnu Khaldun mengatakan yang paling bertanggung jawab terhadap perubahannya konsep kenegaraan itu adalah Muawiyah. Karena konsep negara atau kenegaraan yang bersifat kerajaan itu tidak pernah diajarkan dalam Islam. Malahan di Islam itu sangat kemudian demokratis. Misalkan kita buka di Quran surat Asy-Syura nomor 42 ayat yang ke-8, di sana dikatakan wa amruhum syura bainahum. Bahwasanya selesaikanlah urusan kalian dengan musyawarah, duduk melingkar. Nah, mungkin secara definisi demokrasi berasal dari Yunani, tapi dalam pelaksanaannya Islam juga demokratis. Jangan salah di situ. Terus kita buka lagi secara lebih jauh di Quran surat Ali Imran nomor 3 ayat 199. Wa syawirhum fil amr. Selesaikanlah urusan kalian juga dengan yang namanya musyawarah. Dan juga ada athar yang mengatakan ista'inu umurakum bil musyawarati. Jadi ada itu yang namanya, jadi musyawarah itu kan adalah contoh kecil dari yang namanya demokrasi. Nah, kalau kita juga lihat misalkan di antara para khalifah itu kan Rasulullah pernah bilang al-khilafatu fi ummati 30 sanatan tsumma mulkun ba'da zalika. Nah, khilafah itu maksudnya adalah pemimpin. Kalau kita lihat dalam korespondensi historis, sahabat-sahabat itu dipilih dengan cara demokratis. Meskipun secara teoritis tidak disebut dengan demokrasi, tapi pelaksananya kan sama dengan demokrasi. Jadi itu bahwasanya Islam itu sangat secara penuh terkait dengan berhubungan dengan yang namanya demokrasi. Jadi tidak secara kemudian sebagian-sebagian demokrasi atau sebagian tidak, tapi secara keseluruhan diajarkan dalam Al-Quran itu sangat kemudian kompatibel dengan ajaran demokrasi seperti itu. Nah, itu yang pertama, prinsipnya ada 5. Terus yang kedua itu ada yang namanya al-musawwah. Al-musawwah itu adalah konsep yang namanya kesetaraan. Kalau kita buka di Quran surat An-Nisa nomor 4 ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Terciptakan itu. Semuanya sama. Yang mulia apa kata ayat itu adalah yang bertakwa kepada Allah. Kemudian ada lagi di Quran surat Al-Hujurat nomor 13, Quran surat Al-Hujurat nomor 13 ayat yang ke nomor 49 ayat yang ke-13. Dia mengatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, mulia kepada Allah.
Makanya kemudian ada juga hadis riwayat At-Tirmidzi itu mengatakan seperti ini. Wa nasu banu Adam wa khalaqallahu Adam min turabin. Semua anak cucu Adam itu berasal dari Adam. Artinya apa? Makna tersiratnya itu sama. Bahkan dari hadis riwayat Muslim itu mengatakan wa nasu sawa'un ka'asnal musti. Bahwasanya semua manusia itu bagaikan sisir. Bagaimana sisir? Kan rata. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sama. Meskipun kemudian yang membedakan itu adalah ketakwaan, perbuatan maupun juga ilmu. Seperti itu ya, fa'in la'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kemudian yang ketiga itu adalah masalah keadilan. Nah, keadilan ini coba sekarang kita lihat di Quran surat An-Nisa. Nah, di Quran surat An-Nisa itu kan disebutkan seperti di Quran surat Al-Maidah. Quran surat Al-Maidah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum itu tidak kemudian membuat kalian berlaku adil. Quran surat An-Nisa di ayat 58 juga disebutkan, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Maka selesaikanlah urusan kalian di antara urusan kalian itu dengan seadil-adilnya. Makanya dari saking kemudian adil itu penting, Rasulullah sampai mengatakan amal yang paling agung itu adalah keadilan. Makanya ada sebuah asar Rasulullah itu mengatakan, "Yaumun min ayyamin adilin afdhalu min ibadati sittina sana." Bahwasanya satu hari dari hari-harinya pemimpin yang adil itu lebih baik daripada 60 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya keadilan itu sangatlah kemudian agung. Sebagaimana asar dari Rasulullah. Nah, kemudian adalah al-furriyah, kebebasan. Nah, kita buka di Quran surat kemudian Al-Isra. Al-Isra itu mengatakan seperti ini, laqad karramna bani Adam, bahwasanya semua cucu Adam itu kemudian ditetapkan bebas, tidak ada kemudian perbudakan. Maka Islam itu sangat menentang yang namanya perbudakan. Itu. Makanya kalau kita kaji secara konstitusional itu di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwasanya orang itu tidak boleh kemudian diperbudak, punya hak untuk merdeka di dalam konstitusi kita, dalam undang-undang kita itu sudah jelas. Dan yang terakhir itu 5 adalah ar-riqabatul ummah, yaitu kontrol terhadap yang namanya pemerintah. Karena hadis dari Rasul itu mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa lam yastati' fa bilisanihi wa lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Jika kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan lisanmu. Jadi dengan tangan. Tangan itu bukan dipukul ya, tapi dengan kekuasaan. Itu cuma majas. Yang kedua itu dengan lisan. Dan jika sudah tidak bisa dengan lisan, maka ingin dengan hati. Itulah kemudian selemah-lemahnya iman. Di Quran surat juga kemudian surat Al-Imran nomor 304. Itu juga disebutkan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Dan kemudian hendaklah satu golongan itu menyeru kepada yang kemudian melarang kepada hal yang mungkar. Seperti itu. Itu juga sudah disebutkan seperti itu. Jadi jelas bahwasanya politik dan prinsip-prinsip kenegaraan Islam itu sangat kompatibel dengan Pancasila. Yang dimana Pancasila itu kelima silanya itu kan juga mengandung yang namanya nilai-nilai itu. Sehingga ini merupakan sebuah bukti argumentasi yang kuat bahwasanya khilafah itu bukanlah keniscayaan untuk diterapkan di Indonesia seperti itu. Jadi sudah sangat Islami lah itu negara-negara, prinsip kenegaraan kita itu terkait dengan negara Pancasila, dan juga substansi dari Pancasila itu tidak bertentangan sama sekali dengan yang namanya konsepsi di dalam Islam. Kompatibel seperti itu. Oke, itu jawaban dari Kak Mulis tentang terkait komentar di video sebelumnya itu ya kan ya. Di video pertama itu ya. Nah, ini benar sekali yang disampaikan oleh Kak Mulis tadi. Kalau kita benar-benar mencermati apa yang disampaikan di ini dari jawaban dari komentar itu, benar sekali bahwa sistem khilafah itu sangat kompatibel sekali dengan Pancasila. Kemudian kalau sudah kita pahami bersama seperti ini, di sana ada unsur ketuhanan yang Maha Esa, karena di sila pertama ya Kak ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab sudah disampaikan tadi. Misalkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 tadi, atau di Al-Quran surah Al-Maidahnya tadi, itu benar-benar keadilan sangat ditegaskan dalam Islam itu. Kemudian di poin kelima tadi saya sangat menangkap itu adalah bahasanya sama seperti ini, sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kira-kira seperti itu ya Kak. Baik, mungkin segitu ya perjumpaan kita kali ini. Terima kasih buat Kak Mulis atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan ini membuahkan manfaat bagi kita. Kemudian dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, Kak, terima kasih atas ilmunya. Selamat dulu, Kak. Siap. Kakak top. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.